Selamat pagi, selamat datang di bacaan hari ini, hari Rabu tanggal 20 Juli tahun 2022. Selamat datang di bacaan harian, bacaan umum untuk semua zodiak. Ambil hanya jika resonate, silakan lihat description box di bawah video ini untuk rangkuman bacaan hari ini. Hari ini kita lihat bulan sudah sampai pada Aries 22 derajat 55 menit atau hampir 23 derajat. Dan pada saat ini membuat sextile dengan Saturnus retro di Aquarius di derajat yang sama ketika pukul 12 siang waktu Indonesia bagian Barat, dan juga membuat square dengan matahari di 27 derajat 29 menit. Jadi ini udah jadi lebih sore lagi, square-nya makin kental dengan matahari. Matahari juga berada di derajat yang sama dengan Pluto, dan itu sudah sejak seminggu ya, rasanya seminggu. Dari situ. Kemudian kalau saya lihat lagi di chart yang lebih detail, ternyata bulan juga sebentar lagi conjunction dengan Aries yang ada di 25 derajat 1 menit di Aries tentunya. Nah, jadi hari ini kalau saya melihat sebenarnya adalah hari dimana kita ketemu dengan orang-orang yang punya agenda beda dengan kita. Saya tidak mengatakan buruk ya, karena kadang-kadang kita merasa tersinggung dengan orang yang punya agenda berbeda, tapi sebenarnya pada akhirnya itu kita berada di sisi yang sama. Sering sekali kayak misalnya ketika personally kita bertemu ya secara pribadi tuh nggak ada cocoknya sama sekali. Udah ngomong yang nggak nyambung, udah setiap kali kata keluar yang ada masing-masing tersinggung gitu ya. Pokoknya nggak enak banget, secara hati tuh nggak enak banget. Tapi somehow kalau kita tarik lebih tinggi lagi, ternyata dia tuh orang yang selalu berada di sisi kita, di konteks yang lebih besar. Ketika ada pihak lain yang menginginkan hal yang tidak terbaik buat kita, ternyata walaupun dia secara pribadi tidak sesuai dengan kita, tapi dia berada di sisi yang sama dengan kita, sehingga walaupun tidak bergandengan tangan, artinya memang gak cocok juga, tetapi somehow dia menjadi pembela kita secara langsung ataupun tidak langsung ya, dan disengaja ataupun tidak sengaja. Jadi saya melihat hari ini juga seperti itu ya, kayak nggak seneng aja gitu, sebel, atau kita ngerasa bahwa setiap omong kita jadi harus pakai topeng ya, kita pura-pura ketawa, pura-pura senyum, pura-pura iya deh, padahal dalam hati kita juga ya abis mau ngomong apa, dia teman kantor kita misalnya, dia berada di rumah kita gitu, seberapapun berbedanya kan tetap harus bareng. Jadi ada perasaan seperti itu ya, ada intensitas yang tinggi, ada komunikasi, ada kepentingan bersama karena Ceresnya ya. Jadi ya nggak apa-apa deh. Jadi hari ini tuh kayak kita sedang pakai topeng aja, tapi topengnya topeng tersenyum, dalam hati kita tidak sepenuhnya merasa happy. Tapi kalau saya melihat itu ya, jadi situasi seperti itu bukan hal yang buruk ya. Jadi kadang-kadang memang kita harus di dalam situasi sosial di mana kita harus pura-pura, dan itu nggak selalu hal yang negatif, karena itu kan termasuk diplomasi atau apa ya. Ya begitulah, di dalam pekerjaan kita sering sekali harus melakukan hal seperti itu. Itu menurut saya, tapi ambil hanya jika resonate. Di sini gambar Lily itu kan agak tricky memang ya. Dia itu seperti, kalau saya ngelihat seperti Marilyn Monroe ya. Jadi ambil hanya apanya ya, emosinya Marilyn Monroe. Saya penggemar dia karena dia itu cantik banget, dan dia itu fenomenal ya, fenomenal dalam arti kata dia itu sebenarnya adalah jiwa yang tanda petik tua. Dia nggak pernah sampai tua secara umur, tapi jiwanya dia itu jiwa yang matang. Dia sudah mengalami kan jadi orphan ya, dia yatim piatu itu sampai berganti-ganti orang tua,
berkali-kali. Kenapa? Karena dia itu nggak bisa diatur. Kenapa dia nggak bisa diatur? Karena memang jiwanya dia tuh bukan jiwa yang bisa diatur. Sepertinya pemberontak, padahal sebenarnya dia itu sama tuanya, tanda petik, jiwanya dengan orang-orang yang berusaha mengatur dia, dan oleh sebab itu dia tidak bisa diatur. Dia menemukan kebahagiaannya sendiri, dan dia nggak peduli apa kata orang. Dan karena dia cantik dan dia seksi, dan pada saat itu tuh nggak ada orang yang berani seseksi dia gitu ya. Dia seperti menentang masyarakat gitu, dan dia menjadi icon. Jadi kita bisa lihat betapa itu adalah jiwa yang sangat pemberontak, tapi karena memang dia menempatkan diri pada situasi yang tanda petik berbahaya juga, sehingga ya memang ceritanya kita udah ketahui lah. Nah, saya ngambil bukan cerita kehidupannya Marilyn Monroe-nya, tetapi saya lebih mengambil jiwa bebasnya tersebut. Dia membebaskan semua sensualitas, kebebasan, tidak harus menurut sesuatu. Tetapi di pihak yang bersamaan dia itu begitu matang. Walaupun dia sangat kontroversi. Jadi ini yang saya lihat dari gambar ini. Dan ini sebenarnya juga digambarkan dari Aries-nya ini, ya. Aries itu seperti itu. Jadi ada energi yang bikin orang nggak suka aja, tapi dia tuh so beautiful gitu, so attractive gitu. Kita nggak mungkin aja bilang enggak sama seseorang yang begitu menarik gitu ya. Tetapi kalau kita biarkan dia masuk ke dalam lingkungan kita, semuanya porak-poranda gitu. Jadi ya kira-kira seperti itulah. Somehow pada hari ini kayak kita berusaha untuk membebaskan diri. Jadi saya ambil energi positif semua ya. Jadi saya nggak mau ngomongin tentang kedengkian, kecurigaan. Saya hanya ambil energi positif karena setiap sudut pandang, setiap cerita itu ada positifnya. Jadi setelah beberapa saat kita terlalu memikirkan apa kata orang lain, kita membebaskan diri kita. Jadi itu yang saya lihat. Kemudian dengan kita bebas merdeka, tadi kan saya cerita tentang pakai topeng ya, pakai topeng. Somehow kita ngerasa topeng itu tadinya kita pikir sebagai bentuk dari upaya kita untuk menyesuaikan diri. Tapi somehow kita bisa merasakan nikmatnya untuk berada di dalam situasi yang glamour, karena itu kan glamour ya. Kita mengambil kenikmatan di dalam glamour dan kita bisa bercahaya di tempat itu, kita menjadi lebih populer. Ini yang saya lihat, ambil hanya jika resonate, tapi energinya kalau di mata saya seperti itu. Glamour, hari ini glamour, aquamarine, hope. Iya, psychic ability. Jadi ini juga jadi ketika kita bersinar, ketika kita menjadi jiwa yang tidak terlalu membatasi diri, kita pakai topeng, tetapi topengnya kita adalah untuk membuat diri kita menjadi lebih percaya diri. Maka yang kita rasakan adalah somehow kita bisa seperti menembus jiwanya orang-orang yang mencoba mencari cahaya dari kita. The Time Master. Iya, jadi ini kan situasi dimana kita tuh kan selalu berpikir bahwa kehidupan itu semua adalah gradual, bahwa semua ada tahapannya pelan-pelan gitu ya. Tetapi ada hal misteri lain yang kita nggak ketahui, adalah ya kayak tower moment gitu, bahwa sebenarnya ada beberapa orang yang memang melewati satu masa dari satu titik meningkat ke titik lain secara gradual, perlahan, dan itu energinya Saturnus. Tetapi ada energi Uranus ya, dimana tiba-tiba berubah dan dia benar-benar completely berubah. Kayak nggak bisa, kayak nggak pernah ada masa lalu seperti itu, bahwa teori tentang mendapatkan sesuatu secara perlahan itu kayak hilang di dia, dan nggak ada orang yang bisa menjelaskan kenapa. Karena memang yang namanya waktu ya, time itu adalah ilusi, karena manusia memang taunya yang namanya kehidupan itu kan TikTok ya, artinya ya waktu itu bisa diukur.
Tetapi perubahan itu kita nggak pernah tahu. The time master itu bukan kita hanya bisa menjalani aja. Itu yang saya lihat. Apapun maknanya hari ini, saya belum menemukan titik temunya. Anyway, ini adalah sadness dan isolation. Ini previous eventnya. Jadi kita lihat ini penggambarannya kan ada garis yang memisahkan antara titik kita keluar dan titik di dalam hati kita yang tersembunyi. Yang tersembunyi itu yang di bawah gelap itu kan sedih ya. Tapi di luar kan kita kuat dan kita seperti penuh harapan gitu ya. Kita mau terbang. Ada warna kuning harapan, ada kebutuhan untuk bahagia, mencoba menggapai kebahagiaan. Current situationnya adalah move. Now is time to proactive regarding matters of the heart. Jadi kayak ada di dalam hati kita yang memanggil, dan ini waktunya kita break free kayaknya sih. Break free, berubah dari situasi tersebut supaya kita flow, supaya kita mengalir. Ya, this time are positive and are driving you forward. Jadi kalau menurut saya ini memang somehow kayak kita sedang dipecahkan dari telur ya, kita kayak baru lahir lagi. Kayak begitu sih yang saya rasakan. Let's see 4 kartu dari tarotnya. Nanti saya berusaha untuk menggabung ini ceritanya apa. Indecision, impartial, mediator, standstill. Ini kan situasi dimana kita tidak bisa mengambil keputusan, kita nggak tahu mau jalan kemana. Ini challenge-nya ada power, ada struktur, semuanya serba kaku. Kita nggak bisa kesini, nggak boleh kesana, dilarang ini, dilarang itu, dan harus stay calm, diem aja. Advice-nya fertile, healthy, ecological, homemaker, mother. Ini kayak energi sensual tadi yang baru muncul. Dan kayaknya memang harus dilepas. Dan kita lihat hasilnya strategi, mental test, deception. Oke, jadi kan gambar Seven of Swords itu sendiri seperti tadi saya bilang pakai topeng ya. Jadi kalau kita lihat di sini sebenarnya adalah kita tuh udah terlalu lama diem, nggak ngapa-ngapain ya. Sekarang sarannya ini kan Queen of Pentacles. Ya, just be happy gitu ya. Sebagai Queen of Pentacles itu melihat situasi sekarang, kita lihat kelebihan kita manjakan diri. Queen of Pentacles itu memanjakan diri dengan semua kekayaannya dia, dan kalau perlu pamer kekayaan, I think it's okay. Makanya tadi mungkin cerita tentang glamorousnya itu keluar lagi ya di sini. Queen of Pentacles very glamorous, dia nyonya besar gitu ya, nyonya besar, dia punya semuanya. Dan kalau dia sedang ngomongin, saya pernah cerita apa bedanya queen satu queen dengan queen lain. Queen Pentacles ini yang kalau kita duduk bareng dia sibuk cerita tentang hartanya dia, habis beli ini, habis itu, habis jalan ini, jalan-jalan ke sini, habis menikmati ini, menikmati itu. Yang kalau kita orang yang biasa, yang bukan dari kelompok para nyonya besar itu baiklah gitu. Jadi sampai nggak tahu gitu mesti ngapain, tapi kayaknya itu energi yang kita serap hari ini. It's okay. Dan terakhir bacanya kita tutup dengan satu kartu dari Spirit Guides yang bicara tentang all your power is right now, so it doesn't matter what happened in the past. All your power is right now, so it doesn't matter what happened in the past. Jadi benar-benar ya ini kayak benar-benar masuk ke dalam situasi dimana forget about everything, have fun sekarang ya. Be fabulous gitu ya. Kayaknya sih nggak tahu kenapa hari ini seperti kita mampu untuk happy, merasa lepas, being the coolest guy or girl, and just be happy with that.
Don't think about tomorrow, yang penting nikmati hari ini. Itu yang saya lihat, bahwasanya di luar sana banyak pembicaraan 1, 2, 3, 4, 5. Pada hari ini cobalah untuk tidak terlalu berpikir tentang apa yang dikatakan orang lain. Selama kita tidak mengambil sesuatu yang bukan milik kita. Saya yakin bahwa semesta kadang-kadang memberi kesempatan pada kita untuk bebas seperti burung yang ingin terbang jauh, dan besok kita akan kembali selama kita tidak meninggalkan PR besar untuk besok. Kayaknya mungkin ini hari dimana kita dikasih kesempatan untuk tertawa lepas. Oke, Wanita Indah di sini semoga membantu. Salam hati dan cahaya.